Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Islam dengan nomor induk mahasiswa 2002-019 di program studi agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Di sini saya akan coba mempresentasikan morfologi dan budidaya tanaman sorghum. Sebelumnya, apa sih tanaman sorghum tersebut? Sorghum adalah salah satu tanaman jenis rumput-rumputan yang masih sejenis dengan tanaman jagung dan padi. Tanaman ini dapat tumbuh di tempat yang kering maupun basah. Dalam klasifikasi ilmiah, sorghum termasuk dalam kelas Liliopsida di bawah divisi Magnoliophyta yang berarti memiliki keping monokotil. Tanaman ini tergolong ke dalam ordo Poales dan famili Poaceae dikarenakan habitatnya yang seperti semak dan memiliki biji yang kecil yang memiliki potensi sebagai sumber karbohidrat. Tanaman sorghum mempunyai keistimewaan lebih tahan terhadap kekeringan dan genangan bila dibandingkan dengan tanaman palawija lainnya, serta dapat tumbuh hampir di setiap jenis tanah. Jenis sorghum yang dibudidayakan di Indonesia yang mempunyai nama ilmiah yaitu sorghum bicolor L. Moh. Selain itu, di setiap daerah pengembangannya, sorghum dikenal dengan nama Great Millet, Guinea Cora, Afrika Barat, Kafir Corn atau Afrika Selatan, Milo Sorgo, Amerika Serikat, Cao Liang, Cina, Dura di Sudan, dan Jola, Jawa, dan Kotam di negara India. Sifat ikatan kulit biji. Pada biji sorghum, di antara kulit biji dan daging biji dilapisi oleh lapisan testa dan aleuron. Lapisan testa termasuk pada bagian kulit biji dan aleuron termasuk pada bagian dari daging biji. Komposisi bagian biji sorghum terdiri dari kulit luar 8%, lembaga 10%, dan daging biji 82%. Morfologi dari tanaman sorghum ialah: secara umum, biji sorghum berbentuk bulat dengan ukuran biji kira-kira 4 kali 2,5 dikali 3,5 mm. Berat biji bervariasi antara 8 sampai 50 mg. Berat rata-ratanya yaitu 28 mg. Berdasarkan ukurannya, sorghum dibagi atas tiga jenis, yaitu sorghum biji kecil berkisar 8 sampai 10 mg, sorghum biji sedang 12 sampai 24 mg, dan sorghum biji besar 25 sampai 35 mg. Kandungan dalam biji sorghum. Dilihat dari kandungan kimianya, biji sorghum utuh mengandung protein sebesar 9,01%, lemak 3,6%, abu 1,49%, dan serat 2,5%. Syarat tumbuh sorghum. Sorghum dibudidayakan pada ketinggian 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini dapat tumbuh pada suhu lingkungan 23 sampai 34 derajat Celcius, tetapi suhu optimumnya berkisar antara 23 derajat Celcius dengan kelembaban relatif 20 sampai 40%. Sorghum tidak terlalu peka terhadap kemasaman atau pH tanah, tetapi pH tanah yang baik berkisar 5,5 sampai 7,5. Secara ekologi, sorghum relatif lebih dapat beradaptasi pada kisaran kondisi ekologi yang luas dan dapat berproduksi pada kondisi yang kurang sesuai bila dibandingkan dengan tanaman sereal yang lainnya. Sorghum dapat bertoleransi pada keadaan yang panas dan kering, tetapi juga dapat tumbuh pada daerah yang bercurah hujan tinggi atau tempat-tempat yang tergenang. Dengan penyebaran hari hujan yang teratur, terutama pada tanaman berumur 4-5 minggu, yaitu pada saat perkembangan perakaran sampai pada akhir pertumbuhan vegetatifnya. Namun, bila dibandingkan dengan tanaman sereal lainnya, sorghum tergolong tahan kekeringan karena bagian tanaman di atas permukaan tanah tumbuh lambat sampai sistem perakaran sudah kokoh. Selanjutnya, sorghum membentuk akar-akar sekunder 2 kali sebagaimana halnya jagung. Luas permukaan daun tanaman sorghum hanya setengah dari daun tanaman jagung. Permukaan daunnya dilapisi oleh lapisan lilin dan dapat menggulung bila mengalami kekeringan. Sorghum membutuhkan kira-kira 20% air kurang dari jagung untuk menghasilkan sejumlah ekuivalen bahan kering.
Tanaman sorghum dapat bersaing dengan gulma setelah saat tumbuh tanaman sudah kokoh. Selanjutnya iklim. Suhu optimum untuk pertumbuhan sorghum berkisar 23 derajat sampai 30 derajat Celcius pada daerah-daerah dengan ketinggian 800 mm dari permukaan. Suhunya kurang dari 20 derajat Celcius, pertumbuhan tanaman akan terhambat. Selama pertumbuhan tanaman, curah hujan yang diperlukan adalah berkisar antara 375 sampai 425 mm. Selanjutnya perkecambahan. Beberapa kultivar menunjukkan masa dormansi benih pada bulan pertama setelah panen. Benih masih dapat hidup selama periode tertentu, asalkan disimpan dalam semestinya. Daya perkecambahan di labor sebesar 900 dapat memberikan kemungkinan 50% daya kecambah. Kecambah muncul dari dalam tanah kira-kira setelah 7 hari. Perbanyakan tanaman sorghum ini biasanya dapat dilakukan secara generatif, tetapi juga dapat diperbanyak dengan vegetatif atau dengan stek batang. Jarak tanam yang dianjurkan adalah 75 x 25 cm. Masing-masing tanaman diisi 2 biji per lubang. Menurut hasil penelitian, peningkatan populasi di atas 150.000 tanaman per hektar masih cenderung meningkatkan hasil walaupun tidak begitu besar. Cara penanaman. Pada waktu menanam, benih ditanam 2-3 biji per lubang. Setelah itu dilakukan penjarangan yang dilakukan pada umur 2 minggu setelah tanam. Langkah selanjutnya yaitu pemupukan. Pupuk yang utama diperlukan tanaman sorghum ialah pupuk nitrogen atau pupuk N dengan dosis mencapai 90 kg. Pemupukan dengan kalium dilakukan dengan dosis 30 kg per hektar. Waktunya pupuk N diberikan 2 kali, yaitu 1/3 bagian pada waktu tanam bersama-sama dengan seluruh pupuk P dan K, dan 2/3-nya setelah umur 1 bulan setelah tanam. Cara pemupukannya yaitu diberikan dengan cara menyebar dalam larikan sedalam lebih kurang 1 cm. Untuk pemupukan pertama jaraknya 7 cm di kiri kanan barisan tanaman. Sedangkan pemupukan kedua jaraknya yaitu 15 cm. Penyiangan dan pembumbunan. Penyiangan pertama dapat dilakukan pada saat tanaman sorghum berumur 10-15 hari setelah tanam. Penyiangan kedua dilakukan bersama-sama pembumbunan setelah pemupukan kedua. Selanjutnya hama dan penyakit. Penyakit utamanya yaitu penyakit percak daun, penyakit blight, dan penyakit karat. Hama utamanya yaitu lalat bibit atau Anterigona variasocata dan Frodenia litura atau ulat daun. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya panen. Panen dilakukan dengan cara memangkas tangkai mulai 7,5 sampai 15 cm di bawah bagian biji dengan menggunakan sabit. Waktu panen yaitu apabila biji telah masak optimal, biasanya 45 hari setelah bakal biji terbentuk. Selanjutnya tahap pasca panen. Di tahap pasca panen ini ada pengeringan. Biasanya pengeringan dilakukan dengan cara penjemuran selama 60 jam hingga kadar air mencapai 10-12%. Selanjutnya dilakukan perontokan. Perontokan secara tradisional dilakukan dengan pemukul kayu dan dikerjakan di atas lantai atau karung goni. Pemukulan dilakukan terus-menerus hingga biji terlepas. Agar capai hasil yang baik dan efisien, dianjurkan agar menggunakan wadah supaya biji tetap bersih. Usahakan agar biji segera dirontok setelah panen. Untuk mencegah serangan tikus, burung, dan kadar air tidak boleh lebih dari 10-12% untuk mencegah pertumbuhan jamur. Selanjutnya dilakukan penyimpanan. Penyimpanan sederhana di tingkat petani adalah dengan cara menggantungkan mulai sorghum di ruangan di atas perapian dapur. Cara ini berfungsi ganda, yaitu untuk melanjutkan proses pengeringan, dan asap api berfungsi pula sebagai pengendalian hama selama penyimpanan. Namun jumlah biji yang dapat disimpan dengan cara ini sangat terbatas. Bila biji disimpan dalam ruangan khusus atau gudang, maka tinggi gudang harus sama dengan lebarnya, supaya kondensasi uap air di dalam gudang tidak mudah timbul. Dinding gudangnya sebaiknya terbuat dari bahan yang padat, sehingga perubahan suhu yang terjadi pada biji dapat dikurangi.
Tidak dianjurkan suhu ruangan dari bahan besi karena sangat peka terhadap perubahan suhu. Oke, sekian video presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.